Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini sedikit berbagi untuk analisanya USD Forex, USD Japan, dan apabila videonya cukup, saya akan sambung ke USD Perancis. Sebelumnya saya mengeluarkan statement yang mana tak ada satu orang pun yang mampu menghentikan perjalanan market ini. Mau presiden, mau menteri keuangan, maupun menteri perdagangan, itu tidak akan ada satu orang pun yang mampu mengendalikan ini. Yang mampu mengendalikan ini hanya ekstrim dan MHV. Berarti ini sistem yang sudah diprogram. Contoh, di sini kita menggunakan rambu-rambu MA510 sebagai acuan, atau tidak perlu mencari susah-susah di mana akan entry. Hanya menunggu signal. Signal akan datang dari indikator BBMA. Selanjutnya akan lahir setup dan mencari entry karena akan membentuk structure. Di sini saya akan mencontohkan yang mana entry tidak perlu mencari-cari setup. Di sini nampak ada extreme buy, yang mana MA5 keluar dari Bollinger Band. Extreme buy untuk entry buy. Selanjutnya ke atas. Jika dilihat di sini, ini momentum sell dan tidak ada re-entry. Selanjutnya candle beranjak naik ke atas. Extreme buy akan mati oleh extreme sell. Oke, sekarang kita akan zoom apakah ini benar atau tidak. Ini cara mudah yang bisa dipikir dengan logika ataupun akal sehat saja. Ini extreme buy untuk entry buy. MA menjadi dasar ataupun acuan di mana MA akan memberikan signal dan tidak perlu mencari. Di sini nampak ada extreme sell. Extreme sell untuk entry sell. Selanjutnya candle ke bawah. Di sini nampak jelas. Candle ke bawah membuat setup candlestick arah kukuh sell. Selanjutnya kembali di reversal ke atas. Candle mampu breakout mid BB, maknanya ada perubahan harga. Selanjutnya ke atas tidak mampu melewati MA510, kembali turun. Akan tetapi di bawah nampak tidak mampu melewati MA510, berlaku kenaikan ke atas. Selanjutnya apa yang bisa di setup pada time frame-nya daily. Daily menjadi media trend yang membawa time frame-nya daily. MA50 ini media trend yang dijadikan dasar untuk mencari entry, yang mana tren dalam kenaikan maka hanya mencari buy. Maka untuk USD Japan ini mencari buy. Ini yang mana candle mampu kembali lagi ke atas, di atas mid BB, mempunyai destinasi top BB. Jadi apabila ada entry sell, ini wajib dipikir dua kali. Ini cara mudah untuk mempelajari BBMA. Tidak ada yang namanya news merubah harga, itu tidak ada. Yang ada pusing sendiri sebelum entry. Nampak di atas jelas terjadi double extreme. Di bawah pergerakan mati oleh ekstrim. Jadi yang memberikan signal adalah MA. Selanjutnya saya akan coba untuk USD
Prancis agar teman-teman dan rekan-rekan paham bahwa untuk setiap player ini mempunyai setup masing-masing. Tidak bisa mengikut setupnya goal ataupun setup yang lain. Mereka mempunyai setup masing-masing. Jadi jangan berpikir goal naik USD akan turun ataupun sebaliknya. Tidak seperti itu. Semua mempunyai setupnya masing-masing. Contoh di sini USD Prancis ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Akan tetapi berlaku sama. Yang mampu menghentikan laju penurunan atau kenaikan ini hanya ekstrim. Ekstrim inilah yang memberikan signal. Ketika ekstrim buy masuk, maka ini tempatnya untuk entry. Selanjutnya market bergerak naik ke atas. Tidak mampu dihentikan selama belum ketemu dengan ekstrim. Jadi ini logika yang paling mudah. Selama perjalanan tidak menemukan titik ekstrim sell, maka perjalanan ini tetap akan berlanjut. Ekstrim sell untuk entry sell, ekstrim buy untuk ekstrim buy. Contoh di sini nampak membuat momentum, akan tetapi tren besarnya ataupun media trennya memberikan signal arah ke atas, tren dalam kenaikan. Ini yang membedakan yang mana bahwa semua pair-pair yang ada dalam market ini mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai setup masing-masing. Contoh time frame-nya daily memberikan tren dalam kenaikan. Bisa dicek pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di sini? Di sini nampak jelas tren dalam kenaikan, yang mana di sini membuat candlestick arah kuku buy. Selanjutnya ada candle merah, akan tetapi tidak mampu menembus mid BB dan MA5 10. Berlaku kenaikan menuju top BB. Selanjutnya turun, tidak mampu melewati MA5 10. Jadi teman-teman bisa backtest sendiri, karena untuk time frame-nya weekly ini apabila ada entry-entry pada time frame weekly, contoh mau mencoba entry pada time frame-nya weekly, ini berlakunya panjang. Setup pada time frame-nya weekly ini sangat jauh sekali. Ini bisa memakan waktu setahun atau 1,5 tahun, itu bisa. Setup sekali, entry sekali, di hold selama setahun ataupun 1,5 tahun. Ini untuk time frame-nya weekly. Nah, ini kalau teman-teman nggak percaya, ini bisa melakukan backtest dari atas ini. Bagaimana penurunan terjadi setelah breakout mid BB ataupun MA50. Nah, ini bisa dihitung, memakan waktu berapa bulan ataupun berapa tahun. Selanjutnya candle yang mampu kembali naik berdiri tegak di atas MA50. Ini bisa teman-teman hitung, itu bisa berapa tahun ya, baru bisa mampu berdiri lagi di atas MA50 dan mid BB. Ini penurunan yang sangat dalam ataupun sangat jauh ya, hitungan tahun, nggak cuma hitungan hari. Nah, ini contoh entry pada time frame besar. Jadi bedanya entry sekali untuk tahap panjang ini bisa dikatakan investasi. Punya uang tidak terpakai, anggap $100, entry sekali, udah ngelihatnya bisa dicek setiap minggu, tidak perlu setiap hari. Nah, ini contoh, boleh dilihat pada time frame-nya monthly. Kenapa bisa mengasumsikan untuk trade jarak jauh? Ini apabila dilihat di sini akan berlaku sama. Kenaikan ataupun penurunan yang bisa menghentikan itu hanya ekstrim dan MHV. Di sini ada ekstrim, mati sudah ya.
Di mana ada ekstrim, mati, perjalanan akan dihentikan. Sekarang ini momentum mampu kembali ke atas membuat candlestick arah kuku buy. Di sini memberikan signal arah kuku untuk entry buy. Tinggal memperkecil untuk mencari entry. Nah, jadi entry-nya BBMA ini apabila diurut ini tidak perlu mikir itu, tinggal mencari di mana adanya ekstrim buy ataupun ekstrim sell. Apabila ada ekstrim sell untuk entry sell. Nih, yang membedakan ini hanya time frame. Mau trading di time frame berapa? Contoh akan kembali pada time frame daily. Nah, di daily ini tren dalam kenaikan. Apakah kita akan entry sell? Jadi tentukan di mana arah yang membawa media trend. Selanjutnya apabila untuk entry hari-hari, untuk setiap hari ataupun close pada hari itu bisa menggunakan media trend pada H4 ini. Apa yang terjadi pada trennya H4? Apabila trennya H4 dalam kenaikan, kita hanya mencari B sama. Nah, di sini nampak terjadinya candlestick momentum sell. Akan tetapi sekali di reversal langsung ke atas, memberikan signal langsung bahwa candle akan beranjak ke atas. Di sini mampu close di atas top BB, selanjutnya naik re-entry dan masih dalam kenaikan. Inilah kekuatan yang mana kekuatan MA berdampingan dengan mid BB. Apabila tidak mampu ditembus, ini akan berlaku 3 candle ke atas. Ataupun sebaliknya, apabila tidak mampu ke atas akan terjadi penurunan 3 candle ke bawah. Ini yang bisa dicatat agar ini lebih mudah untuk dipelajari. Ini contoh untuk H4 USD Perancis. Selanjutnya apabila ingin entry pada H1, ini akan berlaku sama, yang mana tren besar dalam kenaikan yang sudah selaras dengan H4 ataupun H1 ini, time frame di bawahnya semua akan mengikut. Contoh di sini. Di sini apabila melawan arah tren besar, yang terjadi ini ekstrim buy dan ekstrim buy. Karena apa? Melawan arah tren besar. Jadi entry mengikuti time frame-nya. Apabila ingin diperkecil ke M15, ini akan berlaku sama. Ini tidak perlu mencari yang susah-susah. Contoh mau mapping shadow ini akan berlaku sama kok. Enggak, berarti cukup melihat dengan apa yang ada. Misalkan mau mapping body, cukup mapping bodinya gini aja. Selanjutnya yang dilihat adalah ini mid BB ini, candle di atas mid BB atau di bawah mid BB. Apabila di atas mid BB, kembalikan pada destinasinya Bollinger Band. Target akan menuju top BB. Ini akan lebih mudah, nggak perlu yang sulit-sulit. Masuk market buat pikiran tenang, santai analisa, yakinkan, baru di entry. Saya sangat jarang analisa sampai time frame 5 menit, 15 menit. Ini sangat jarang sekali ya buat mappingan seperti ini. Karena apa? Dari sini akan nampak. Ini aja jadi patokannya. Ini tren dalam kenaikan daily. H4 ini tren dalam kenaikan. H1 ini tren dalam kenaikan. Jadi yang di bawahnya H1 itu semua penurunan untuk kenaikan, nggak bisa melawan arah. Tren besar dalam kenaikan, time frame kecil akan membentuk setup penurunan lengkap, selanjutnya kembali ke atas. Jadi
di time frame kecil ini akan mengisi time frame di atasnya, pembentukan mengisi time frame di atasnya. Jadi kalau mau scalpingan begitu sampai bawah, entry, sampai atas tutup. Karena apa? Kalau nggak ditutup dia akan kembali ke bawah. Nah ini seperti situasi, entry di bawah sampai atas tutup, terus aja begitu. Jadi tren besar dalam kenaikan di time frame kecil pun cari untuk entry-nya B, yang mana di setiap candle di bawah low BB akan kembali naik. Setelah atas dia akan balik turun. Maka ini yang disebut dengan scalpingan. Kalau nggak ditutup dia akan kembali lagi. Karena apa? Belum waktunya. Jadi harus memenuhi, contoh pada H1 harus memenuhi setup lengkap untuk kembali ke atas. Manakala H1 masih mengambil re-entry, maka yang di M5 sana akan mengikuti. Ini ekstrim B untuk entry B. Jadi mapping nggak perlu sampai ke shadow nyari shadow, itu nggak penting, nggak perlu. Karena apa? BBMA ini sudah selangkah lebih dulu. Yang mana ada ekstrim B itu untuk entry B. Ekstrim B di sell confirm floating. Ini pastikan MA5, MA10 di mana untuk entry sell dan di mana untuk entry buy. Ini rambu-rambu ini sangat membantu kita untuk mencari entry ataupun menunggu di mana kita akan entry. Nggak perlu di setup, market ini nggak perlu di setup. Tinggal ikuti di mana strukturnya BBMA berlaku, di mana kita boleh entry dan di mana tidak boleh entry. Jadi hari-hari hanya melihat ini aja, apa yang sedang berjalan. Apabila MA, contoh MA5 10 masih di bawah, jangan entry pada time frame-nya daily. Cari time frame yang di bawahnya. Nah, contoh di sini. Di sini nampak di pertemuan MA5 10 mid BB. Ini tidak mampu di breakout. Ini bisa naik 3 candle ke atas itu. Ini banyak kesamaan pada pair yang lain. Entry-nya sangat santai, hanya melihat di mana MA itu berlaku. Karena hampir seluruh masternya BBMA itu ini yang ditunggu saat MA5 10 bertemu mid BB 3 tali ini. Ini size loot. Mereka akan menghantam di sini dengan loot besar. Nah, ini bisa dijadikan contoh ataupun cara teman-teman mencari entry yang membedakan time frame untuk jarak jauh. Ini time frame entry H4 akan memakan waktu 12 jam. Entry H1 bisa memakan waktu 7 sampai 8 jam. Ini yang lama kita backtest itu di situ. Maka apabila ingin cepat-cepat bisa dengan mempelajari BBMA ini salah ya. Jadi karena yang lama backtestnya. Contoh untuk entry-nya daily, entry-nya weekly, ini kan kapasitasnya beda-beda ya. Re-entry pada weekly minimal 2 candle. Ini kan butuh waktu ya, dimana teman-teman entry dan kuat nggak nahan hold sampai 2 minggu seperti itu. Nah nanti hasilnya seperti apa, ini yang lama. Kalau cara mempelajarinya akan sama. Jadi mana yang lebih penting itu yang dibuat catatan. Akankah yang dipelajari ini menghasilkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah ini kurang lebihnya seperti itu. Maka saya di sana ada entry-nya USD Prancis dan USD Japan itu udah seminggu nggak saya close karena itu jarak jauh. Dimana pada time frame-nya daily ini menunjuk arah ke atas, tren dalam keadaan kenaikan. Maka itu bisa di hold panjang. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang mana di sini apabila terjadi penurunan, maka re-entry-nya dari candlestick arah kukuh buy. Maka ini yang terjadi bisa turun gitu. Nah,
seperti mempelajari candle reversal ini. Candle reversal pastinya akan di retest kembali. Apabila mampu di breakout, maknanya targetnya adalah volume tertinggi sampai top BB ini. Nah, ini cara-cara yang mudah ataupun bisa dipelajari. Nah, ini bisa dijadikan catatan ataupun bahan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan. Apabila ya ada bahasa yang tidak paham, itu boleh memberikan komentar. Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih.